Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini rutin dalam 1 bulan 2 kali kita akan bersama-sama melakukan pelimpahan jasa atau patidana yang kita tujukan untuk arwah-arwah leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mawiara Mojopahit ini. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kita bawakan doa dan parita ini dengan hikmah. Kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati secara lengkap halaman 5. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawido anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawate buddhang jiwitang yawan nibbanang saranang gacchami. Yeca Buddha atirtaca, yeca Buddha anagata, pacobana caye Buddha ahang wandami sabadang, nate me saranang anyang Buddha me saranang warang, etena sacawacena hoto me jaya manggalang, utama kinawandehang pada pasowarotamang, Bodheya kalito dosa buddha kamatutamang. Halaman 7. Dhammanusati. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akalika ehipasika opanayika bacatang wedi tapo vinyohite dhammang jiwitang yawan nibbanang saranang gacchami. Yeca dhamma atitaca, yeca dhamma anagata, pacobana caye dhamma ahang wandami sabadang, nate me saranang anyang dhammo me saranang warang, etena sacawacena hoto me jaya manggalang, utama kinawandekan dhaman cati widang warang,
Dameya kalito dosa dhamma kamatutamamang. Halaman 9 Sangganusati. Sopate panno bhagavato sawaka sanggo. Ojo pate panno bhagavato sawaka sanggo. Naya pate panno bhagavato sawaka sanggo. Samete pate panno bhagavato sawaka sanggo. Yadi dan satari purisa yugani ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggo. Ahoneo pahoneo dakineo anjalikaraneo anyotarang punyaketang lokasati sanggang jiwitang yawan nibanang saranang gacami. Yeca sangga atitaca yeca sangga anagatang. Paco panataye sangga ahang wandami sapadam. Nate me saranang anyang sanggo me saranang warang. Etena sacawacena koto me jaya manggalang. Utama genawan dehang sanggang cati widutamang. Sanggeyo kalito dosa sanggo kamatutamamang. Kita akan mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan terhadap badan jasmani manusia. Kita buka halaman 16. Perenungan akan ketidakkekalan 16 dan 18. Kita baca bersama-sama. Baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung dan paru-paru, ginjal dan limpa kecil. Terdapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan, empedu, denuk atau gajih. Melalui 9 lubang kotoran terus-menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata, kotoran telinga keluar melalui telinga, ingus mengalir melalui hidung, ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan, kotoran dan peluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak, biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana setelah mendengarkan sabda Buddha mengerti dengan benar karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk. Seperti itu badan ini akan terjadi. Lepas kalah belenggu badan ini, baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana yang bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia mencapai nibbana, kekal tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki dua, yang membawa bau busuk penuh dengan kekotoran, yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggapnya dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Syair tentang 3 corak universal, halaman 22. Kita baca bersama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi.
inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai pantai seberang. Sedang manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Sabi sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Semoga para leluhur berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain, sesuai dengan karma-karma yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan Pansukulagata halaman 34. Mohon Romo untuk memecikan air. Anicca wata sangkara upadawa yadamino upacitwa nirojanti tesang wopasamo sabe sata marantica mari soca mari sare tate wahang mari samim nate me tasam sayong anicca wata sangkara upadawa yadamino upacitwa nirojanti tesang wopasamo soko sabe sata marantica mari soca mari sare tate wahang mari samim nate me tasam sayong. Sejenak kita akan bersama-sama
merenungkan ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan, ketidakabadian yang berlaku bagi siapapun. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelapukan, kesombongan dan kepalsuan. Ditulis dalam Dhammapada 150. Hancur lebuhlah badan jasmani, terbentuklah pencerapan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah segala sesuatu yang terjadi dari paduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana. Kematian singgah barang beberapa hari. Melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia, seseorang menjalani kelahiran berikutnya. Seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa meski bersedih dan takut? Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki tahun baru Imlek, di mana di saat memasuki tahun baru Imlek sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di kalangan masyarakat Chinese khususnya, di saat mengakhiri akhir tahun dan akan mengawali tahun baru, dari keluarga-keluarga Chinese memberikan atau membuat altar leluhur yang berisi makanan-makanan yang ditujukan, yang dipersembahkan, ditujukan untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Penggunaan altar dengan diisi bermacam-macam makanan adalah sebagai simbol dan alat menyatakan bakti, menyatakan hormat dan ingat orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang yang pernah berkumpul di tengah-tengah keluarga yang telah tiada. Artinya, di samping kita mendoakan yang telah tiada semoga menempati alam bahagia, namun juga memohon doa restu agar di dalam menapak tahun baru nantinya menjadi tahun yang penuh harapan, menjadi tahun yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di kalangan masyarakat Chinese yang masih memelihara teguh tentang kebiasaan memberikan persajian, memberikan penghormatan kepada leluhur yang telah tiada. Apa yang dilakukan menghormati tradisi leluhur inilah sesuai dengan semangat ajaran Sang Buddha. Di dalam Sigalowada Sutta disebutkan bahwa seorang anak mempunyai kewajiban untuk melakukan persembahyangan yang ditujukan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Berapa lama leluhur yang telah tiada tidak menghalangi keluarga yang ditinggalkan, yang mempunyai rasa bakti yang tinggi kepada keluarga yang ditinggalkan. Di saat-saat salah satu keluarga mungkin di awal-awal ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga, rasa pedih, rasa menderita pasti akan timbul. Namun tidak selamanya
keluarga-keluarga yang baru saja ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga langsung diisi dengan kemurungan, dengan keputusasaan. Di dalam kitab suci agama Buddha ditulis, diriwayatkan, ada sebuah kisah yang layak dijadikan satu teladan bagi kita jika suatu saat nanti, atau mungkin saat ini Bapak Ibu yang berada di rumah belum sembuh dari kesedihannya, kepedihannya karena tinggal orang-orang yang dicintai. Apa yang saya sampaikan, cerita ini hendaknya bisa dijadikan sebuah pelajaran dan untuk segera mengakhiri kepedihan dan penderitaan. Karena kematian adalah sesuatu yang mutlak dan wajar terjadi bagi siapapun yang pernah mengalami kehidupan. Dikisahkan seorang bodhisatta. Bodhisatta atau bodhisattva adalah calon Buddha, yaitu ditulis dalam kitab Uraga Jataka. Diceritakan seorang bodhisatta atau bodhisattva yang hidupnya pada waktu itu sangat sederhana keadaannya, namun beliau senantiasa menjalankan perenungan, senantiasa sadar terhadap kematian. Beliau melatih diri untuk seringkali setiap saat berpikir bahwa kematian dapat datang setiap saat pada kita. Kematian dapat setiap saat datang pada kita yang hidup ini. Kematian datang bukan saja memilih orang-orang yang sedang sakit keras. Kematian juga bisa datang kepada orang-orang yang mempunyai fisik yang sehat. Kematian juga bisa datang orang-orang yang sedang mengalami kegembiraan dan sukacita. Kematian datang tanpa diundang. Kematian datang kepada kita setiap saat. Dan makanya kita harus sering mungkin merenungkan kematian yang setiap itu datang. Ternyata perenungan tentang datangnya kematian ini akan mengingatkan kepada kita pentingnya untuk mempersiapkan diri bahwa kematian itu datang, menggunakan waktu dan kesempatan, menggunakan umur muda ini untuk memupuk kebajikan-kebajikan. Dengan selalu ingat bahwa kematian itu akan datang kepada kita, kita mempunyai pengendalian diri terhadap pemuasan nafsu indria. Dengan mengingat kematian, kita akan semakin menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk menambah kebaikan-kebaikan. Dengan ingat kematian akan datang setiap saat, kita tidak menggunakan waktunya untuk hura-hura, untuk foya-foya. Dicontohkan oleh seorang bodhisattva yang rajin melakukan perenungan kematian. Kemudian karena rajin melakukan satu perenungan kepada kematian, pernah satu ketika keluarga dari bodhisatta atau bodhisattva ini meninggal. Maka meninggalnya anaknya diresponnya dengan penuh kebijaksanaan, tidak menimbulkan duka dan penderitaan. Diterimanya secara wajar karena memang sudah menyadari bahwa kematian itu bisa datang setiap saat. Demikian pula Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, setidak-tidaknya 1 bulan 2 kali tanggal 1 dan tanggal 15 kita bersama-sama mengenang dan mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Di samping kita mendoakan leluhur, tentunya di saat kita berdoa, kita membaca parita, juga mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu datang. Setiap saat kita pun juga akan mengalaminya, seperti yang telah dialami oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan perenungan kematian yang pasti akan datang, yang juga sudah dicontohkan oleh bodhisattva ini, benar-benar menyadarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah ada finishnya, ada batasnya, maka tidak layak menggunakan waktu-waktu ini dengan penuh kekosongan, tidak melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi kita, maupun berguna bermanfaat bagi orang lain. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian
yang akan menyambut datangnya baru tahun Imlek. Semoga dengan datangnya tahun baru ini akan membawa berkah bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi kebajikan dari pelimpahan jasa ini. Kita lengkapi dengan pelimpahan jasa dengan dibuka halaman 36. Kita baca bersama-sama 36 pelimpahan jasa. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar dapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi almarhum dan almarhumah. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sabbi satta bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.